Saya heran dengan JDT. Mereka secara tim itu sudah padu, sudah bagus sekali. Secara individu pemain juga sudah bagus, sangat bagus. Tapi mengapa mereka masih mendatangkan pemain baru yang lebih bagus, saudara-saudara? Kemarin Heberty, sekarang Kunimoto. Memang keren ini klub. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di seputaran negara-negara tetangga, di seputaran negara-negara serumpun, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Kamboja, di Singapura, Brunei, Timor Leste, Laos, Filipina, mana lagi? Pokoknya semua negara tetangga akan kita bicarakan, saudara-saudara. Kita membahasnya dengan santai, dengan rileks. Semua kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang pemain baru Johor Darul Takzim asal Jepang, Takahiro Kunimoto. Pemain gelandang midfield, gelandang serang, gelandang tengah, gelandang sayap. Pokoknya pemain tengah midfield serba bisa. Nah, pemain yang sangat bagus. Dia datang dari Casapia di kompetisi Portugal, di Liga level 1-nya di Portugal, di Primeira Liga. Nah, kemarin Heberty datang di penyerang, di striker. Sekarang Kunimoto datang. Nah, ini berarti tim yang sudah padu, tim dengan materi pemain yang sangat bagus, kedatangan lagi dua pemain yang lebih bagus lagi. Dan ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, hari Sabtu itu saya memantau akun media sosial JDT di Instagram kalau nggak salah itu. Saya itu terkejut di situ ketika mendapati sebuah postingan tentang kedatangan pemain baru. Takahiro Kunimoto, pemain dari Jepang. Japanese player. Jepun kalau istilahnya di Malaysia ya. Jepun. Nah, ini JDT mengumumkan kedatangan pemain Takahiro Kunimoto. Pemain berusia 25 tahun, kelahiran 8 Oktober 1997 dari klub Portugal, Primeira Liga. Nah, liga elit, liga kasta tertinggi di Portugal. Nama klubnya itu Casapia. Dia didatangkan menjadi Takahiro Kunimoto ini berarti menjadi pemain kedua yang didatangkan akhir-akhir ini, bulan ini. Setelah sebelumnya Heberty datang dari Bangkok United. True Bangkok United. Nah, itu didatangkan. Saya heran, saudara-saudara. Kenapa saya bisa heran? Kaget saya. Kaget terus terang. Ini jujur saya kaget. Kenapa? Karena begini. JDT ini secara tim itu sudah oke. Sudah oke lah. The best. The best of the best di Malaysia. Tidak ada tim Malaysia lain yang bisa menyaingi, mengimbangi, atau bahkan mengalahkan. Gak mungkin lah berpikir untuk menahan imbang JDT aja. JDT di liga, di kompetisi Malaysia itu, baik di Liga Super maupun di Piala Malaysia, di kompetisi lain itu susah. Apalagi berharap menang. Jadi secara tim ini sudah padu, sudah oke. Secara kualitas individual, materi pemain JDT ini juga luar biasa. Mereka punya 11, 22 pemain lah. Mungkin dibikin 2 tim, 3 tim ini juga bisa. Dari penjaga gol, dari kiper,
dari back, defender, dari midfield, gelandang, sampai penyerang. Itu semuanya luar biasa. Pemain cadangan, pemain simpanan, substitutnya itu juga kualitas terbaik di Malaysia lah, di Malaysia tidak ada yang bisa menandingi. Jadi ketika mereka mengumumkan kehadiran Takahiro Kunimoto, saya terkejut saudara-saudara. Karena kehadiran Heberty pun juga membuat saya terkejut, membuat saya kaget. Karena ya secara tim mereka sudah nggak butuh lagi. Sudah nggak butuh lagi. Buat apa? Di Liga Super Malaysia yang tinggal beberapa pertandingan itu, JDT tinggal hanya butuh 4 poin untuk juara. Di Piala Malaysia juga mereka masih di babak 16 besar. Ya, di round 16 itu mereka masih menghadapi leg kedua melawan Kelantan yang kemungkinan besar juga akan bisa menang. Perempat final, semifinal, final itu mereka juga kemungkinan besar. Jadi buat apa saudara-saudara kalau tim sudah sudah menang lah. Sudah 2 level di atas Selangor, 2 level di atas Kedah Darul Aman, 2 level di atas Sabah FC, 3-4 level di atas Kelantan United, di atas Kelantan FC, di atas PDRM. Jadi buat apa? Tetapi saya bisa paham saudara-saudara. Saya bisa paham karena fokus JDT, konsentrasi JDT, target di JDT, Johor Darul Taksim itu bukan di Malaysia. Target mereka ada di Liga Champion Asia. Nah, itu saya bisa paham dan saya bisa mengerti mengapa manajemen JDT, mengapa pelatih JDT, mengapa pengurus JDT berusaha menambah kekuatan, berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain yang lebih bagus lagi. Pemain-pemain yang punya pengalaman bukan hanya di sepak bola level lokal, melainkan juga di sepak bola internasional. Heberty dia main di True Bangkok Bank, di True Bangkok United. Di salah satu klub papan atas, klub bagus di Thailand. Kemudian si Takahiro Kunimoto itu berpengalaman bermain di Portugal. Dia juga main di Jepang itu di J1, di Korea Selatan itu juga di K-League 1. Jadi ya 2 pemain yang didatangkan ini benar-benar berpengalaman, punya kemampuan bagus. Dan ini saya rasa akan banyak membantu JDT ketika bermain di Liga Champion Asia, saudara. Saya rasa sangat penting bagi JDT untuk berkonsentrasi penuh di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Fase grupnya itu akan dimulai 18 September 2023. Jadi bulan depan. Masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk JDT untuk mempersiapkan diri. Karena pembagian grupnya itu belum diketahui. Tetapi kemungkinan besar ya sudah pasti akan menghadapi lawan-lawan yang berat, saudara-saudara. Lawan-lawan yang sangat yang levelnya level Asia level dunia lah. Dari Jepang, dari Korea. Dari Korea itu seperti Ulsan Hyundai, kemudian Jeonbuk Hyundai Motors, kemudian ada Pohang Steelers. Ada lagi dari Jepang seperti Yokohama Marinos, Fanforet Kofu, kemudian Kawasaki Frontale. Itu belum termasuk nanti Urawa Reds Diamonds kalau berhasil lolos dari playoff. Kemudian dari Cina itu seperti Wuhan Tritown, dari Shandong Taishan. Kemudian dari Thailand ya seperti Buriram, seperti Bangkok United. Itu calon-calon lawan JDT di fase grup. Belum lagi yang dari lolos dari playoff. Misalnya yang seperti saya bilang Urawa adalah juara bertahan. Kemudian ada lagi Incheon United, kemudian ada lagi Shanghai Port, BG Pathum United, Zhejiang. Belum lagi kalau ketemu Bali United. Kalau ketemu Bali United bisalah diatasi karena ini bukan tim yang berat-berat amat lah, saudara-saudara. Dan kemungkinan juga nanti di playoff sudah dikalahkan oleh Urawa. Jadi itu saudara-saudara. Jadi itu mengapa JDT membutuhkan pemain-pemain yang bagus. Tambahan pemain baru yang berkualitas. Pemain-pemain muka baru yang lebih segar.
pemain yang harus fresh from oven, karena pemain yang lama itu sudah pasti akan dipantau oleh calon lawan JDT di Liga Champions Asia. Jadi mereka butuh tambahan amunisi baru yang lebih segar di Liga Champions Asia, dan itu didapatkan dari Heberty dan Takahiro Kunimoto, saudara-saudara. Lalu yang lebih penting untuk diketahui adalah pemain seperti apa Takahiro Kunimoto ini, saudara-saudara. Takahiro Kunimoto ini adalah pemain kelahiran Fukuoka 8 Oktober 1997. Posisinya adalah attacking midfielder, gelandang serang, pemain tengah menyerang. Tetapi Takahiro Kunimoto ini juga bisa dimainkan sebagai central midfield, gelandang tengah yang penyeimbang. Dia juga bisa bermain sebagai playmaker. Dia juga bisa bermain sebagai winger, sayap, midfield di sayap, gelandang sayap, baik di kanan maupun di kiri. Dia hanya punya tinggi badan itu 173 cm. Tidak terlalu tinggi, saudara-saudara, untuk pemain yang pernah berkompetisi di Eropa. Tidak terlalu tinggi juga untuk pemain-pemain dari Asia Timur. Dan biasa-biasa saja untuk pemain di Asia Tenggara. Postur 173 itu di Asia Tenggara, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Vietnam itu banyak. Rata-rata pemain postur seperti itu. Walaupun dia tidak terlalu tinggi, dia punya kemampuan yang sangat bagus. Kemampuan teknik dia itu bagus. Pemain-pemain Jepang itu berbeda dengan pemain-pemain Korea. Kalau pemain-pemain Korea itu punya fisik bagus, punya disiplin yang lebih bagus, mereka itu rigid gitu. Mereka itu disiplin, patuh pada instruksi pelatih. Jadi bagus dalam sebuah sistem. Tetapi pemain Jepang itu lebih mirip pemain Brasil. Mereka punya kemampuan individual, mereka punya kemampuan improvisasi yang bagus, kemampuan teknik yang bagus, kemampuan dribbling, menggiring bola yang luar biasa. Itu kelebihan dari Takahiro Kunimoto. Punya kemampuan teknik yang bagus, secara individual bagus. Takahiro Kunimoto ini juga punya pengalaman yang luar biasa, saudara-saudara. Pengalaman yang bagus lah, yang banyak. Jam terbang dia oke, boleh lah ini, boleh. Dia mengawali karir ini, junior dia di Urawa Reds Diamond, saudara-saudara. Di klub elit Jepang lah, juara bertahan Liga Champions Asia. Kemudian ketika selepas dari Urawa ini, saudara-saudara, selepas dari Urawa, dia bergabung dengan Avispa Fukuoka, klub di kampung halaman dia. Dari 2015 sampai 2017. Dari Avispa Fukuoka itu, saudara-saudara, dia pindah ke Korea, ke Gyeongnam FC. Gyeongnam FC itu pada saat itu 2018 dan 2019, 2 tahun dia di sana itu masih bermain di K-League 1. Di kasta teratas. Sekarang klubnya Gyeongnam ini, klub yang pernah dilatih oleh Park Hang-seo. Dilatih apa? Diperkuat ya. Itu sekarang ada di K-League 2, di level 2, di divisi 2. Kemudian terbukti dia main bagus di sana, saudara-saudara. Di Gyeongnam ini musim pertama dia bermain 35 kali di K-League 1. Dengan menghasilkan 5 gol. Kemudian di musim kedua dia bermain 28 kali dengan menghasilkan 2 gol. Dan terbukti penampilan bagus di Gyeongnam FC ini membuat Takahiro Kunimoto diincar. Pindah ke klub paling bergengsi, klub paling elit di Korea Selatan. Jeonbuk Hyundai Motor. Dia main di Jeonbuk Hyundai Motor ini 3 tahun, saudara, 3 musim. Dari 2020, 2021 hingga 2022. Secara total nih dia bermain 64 pertandingan selama 3 musim dengan 10 gol. Atau kalau di total itu dia bermain 83 pertandingan dengan 12 gol di semua event. Semua ajang, Piala FA Korea, Piala Korea, di Liga Champions Asia. Itu dia punya pengalaman di situ. Kemudian dia pindah ke Portugal,
ke Portugal, ke Casapia. Ke Casapia mulai 2022-2023 yang lalu, musim lalu. Dan di Casapia ini di Primeira Liga Portugal ini dia bermain 24 pertandingan di liga dengan menghasilkan 1 gol, saudara-saudara. Jadi ini pemain yang keren, saudara-saudara. Portugal, saudara-saudara, Casapia ini memang bukan klub sebesar Benfica atau Sporting Lisbon atau FC Porto atau apalagi ya. Ya 3 itu aja. Kalau di Portugal itu kan klubnya itu yang elit, itu yang bagus, itu persaingan itu hanya 3 klub itu aja. Benfica, Sporting sama Porto. Ya memang dia bukan klub seperti itu. Kenapa? Karena Casapia ini baru saja promosi. Nah, pada musim 2021-2022 itu dia menjadi runner up di divisi 2. Sehingga dia mendapatkan tiket promosi ke Primeira Liga 2002-2003. Jadi musim lalu itu adalah musim perdana, musim pertama Casapia di kompetisi atas Portugal setelah setelah 2 musim pokoknya setelah berapa tahun lah itu dia di situ. Dan si Takahiro Kunimoto ini didatangkan ke situ untuk menambah kekuatan di lini serang. Tetapi kan saudara-saudara harus paham, di Portugal itu, di Eropa itu kan persaingannya ketat. Walaupun Takahiro itu mendapatkan kesempatan bermain 24 pertandingan di Liga Portugal dengan mencetak 1 gol, tetapi kan jam terbang dia itu dirasa tidak terlalu banyak lah. Sehingga dia memutuskan untuk menerima tantangan ke klub lain. Dan dalam hal ini adalah JDT. Dan ini bagus. Bagus dengan pemain yang punya pengalaman di Eropa. Walaupun si Takahiro ini Takahiro ini belum pernah bermain di tim nasional Jepang. Dia belum memiliki caps di tim nasional Jepang, baik di level junior, di timnas U17, U19, U20, U23, apalagi senior. Tetapi tetap saja pengalaman satu musim bermain di Portugal dengan Casapia ini ya pengalaman berharga, saudara-saudara, yang tidak bisa didapatkan oleh semua pemain di Malaysia. Pertanyaan berikutnya yang harus segera dijawab oleh Esteban Solari adalah dan ini juga pasti dinantikan oleh fans JDT, saudara-saudara. Fans Johor Darul Takzim adalah kira-kira siapa pemain yang bakal tergusur dengan kehadiran Takahiro Kunimoto ini di Liga Champions Asia khususnya. Karena kalau di Liga Champions Asia ini nanti tidak ada pembatasan jumlah pemain asing. Semua klub itu bebas menampilkan berapapun pemain asing yang dimiliki, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya menarik adalah siapa yang kira-kira akan tergusur ini, saudara? Apakah Muniz? Apakah Velasquez? Apakah Endrick? Apakah Arribas? Apakah Mahamadou Soumaré? Kalau Soumaré kemungkinan sih iya pasti. Atau Arif Aiman, saudara-saudara. Arif Aiman. Karena pemain Takahiro ini posisinya sama dengan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Dan ya itu nanti akan tergantung dari evaluasi Esteban Solari. Kalau kita lihat statistik ya, catatan kontribusi Arif Aiman itu menjadi pemain yang cukup produktif. Total musim ini dia sudah mencetak 10 gol dan asisnya kalau nggak salah 12. 10 gol dan 12. Kemudian si Arribas itu mungkin dia bisa tergusur. karena ya kontribusinya tidak terlalu bagus. Kemudian Velasquez itu juga lumayan, saudara-saudara. Lumayan, dia sudah mencetak 7 asis. Muniz itu juga mencetak 7 asis. Kemudian Muniz itu juga sudah mencetak 6 gol. Kemudian Velasquez itu juga sudah mencetak 7 gol. Sementara Endrick ini juga ya
kurang terlalu bagus juga, kontribusinya minim, apalagi Mahamadou Soumaré. Tapi ya itu kemungkinan pemain yang akan diganti. Kalau Arif Aiman saya rasa nggak mungkin, saudara-saudara, karena ya selain dia bagus, dia juga adalah ikon sepak bola Malaysia yang nggak mungkin lah JDT akan mencampakkan Arif Aiman. Jadi ya kemungkinannya pemain-pemain asing lain itu, Arribas itu mungkin yang paling besar. Atau Velasquez juga bisa, Endrick, Muniz, Arribas, Soumaré itu kemungkinannya seperti itu, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang GDT, tentang pemain baru GDT, tentang Takahiro Kunimoto, tentang Heberty, tentang pemain-pemain GDT yang memang sudah sangat bagus dan kini kedatangan pemain yang lebih bagus lagi. Tim yang sudah padu kedatangan materi pemain yang lebih bagus. Dan semoga Esteban Solari bisa cepat mengelola tim, bisa menyatukan Takahiro Kunimoto ini ke dalam timnya, bisa tepat menyatu, bisa tetap beradaptasi, bisa bermain sebagus Heberty, bisa bermain sebagus pemain-pemain lain untuk mencapai target yang lebih tinggi. Kalau di Liga Super Malaysia sudah pasti juara lah. Di Piala Malaysia 99% juara. Piala FA sudah dapat. Berarti pemain ini akan didatangkan untuk Liga Champion Asia, saudara-saudara. Dan tentu saja GDT yang pernah juara Piala AFC memiliki target besar untuk juara di Liga Champion Asia. Walaupun berat, mereka akan terus berusaha. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah kata maupun salah-salah analisis, saya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, jadi wajar, jadi normal kalau salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, jangan ditonton. Abaikan saja, di skip. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh membosankan. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!